Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Baik, hari ini di hari keempat berjumpa lagi dengan Pak Aldo. Masih ingat di pembelajaran yang kedua di hari Selasa kemarin berjumpa dengan Pak Aldo, dan sekarang di hari Kamis berjumpa lagi dengan Pak Aldo. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi yang berbeda di muatan matematika. Kemarin pada hari Selasa kita belajar tentang penaksiran hasil perkalian pecahan. Di hari Kamis ini kita belajar tentang penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Apakah sama atau berbeda? Nah, untuk mengetahui, mari kita belajar bersama-sama dengan Pak Aldo untuk menyaksikan video berikut ini. Jangan lupa dicatat ya, buka bukunya, dicatat materinya. Yuk, lihat video berikut ini. Baik anak-anak, kemarin di pertemuan kedua kita belajar tentang penaksiran hasil perkalian pecahan. Dan di pertemuan keempat sekarang kita akan belajar dengan materi yang berbeda dan yang baru, yaitu adalah penaksiran hasil jumlah dan pengurangan bilangan desimal. Nah, baru kan bilangan desimal itu seperti ini anak-anak, 0,3. Nah, ini bilangan desimal. Kalau kemarin kan kita belajarnya tentang 2/5 atau 3/6. Sekarang kita belajarnya tentang 0,3 atau tentang bilangan desimal. Baik, nah di sini Bapak sudah punya dua contoh soal bilangan desimal tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan yang penjumlahan dulu. Kalau penjumlahan sudah bisa, baru kita ke pengurangan. Langsung saja, anak-anak perhatikan. Di sini Bapak punya bilangan 0,3 ditambah 0,8 sama dengan berapa? Nah, ini kita cari. Gimana Pak caranya? Nah, kita cari 0,3 ini, bilangan desimal ini menggunakan garis bilangan. Tetapi di garis bilangan itu acuannya kita itu ada 0, kemudian 0,25, kemudian 0,5, kemudian 0,75 dan 1. Jadi kita nanti di garis bilangan cuma ada ini 0, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Langsung saja kita cari yang 0,3. Tadi kita mencari yang 0,3. Nah, kita lihat di garis bilangan ini 0,3 itu masuk di bagian mana? Apakah di antara 0 dan 0,25 ataukah di antara 0,25 dan 0,5 atau di antara 0,5 dan di 0,75 atau di antara 0,75 atau di antara 1. Kita lihat 0,3. 0,3 itu berada di mana? Di sini. Betul. 0,3. Kemudian kita lihat 0,3 itu lebih dekat mana? Lebih dekat di 0,25 atau di 0,5? Betul. Lebih dekat di 0,25. Kita balik lagi ke soal. Kita kembali lagi di soal. Tadi kita sudah mencari
penaksiran dari bilangan desimal 0,3. Tadi 0,3 itu ditaksirkan menjadi 0,25. Ini ya, yang 0,3. Sekarang kita sudah mencari 0,3. Sekarang kita cari yang 0,8. 0,8 ini kalau ditaksirkan berapa? Lebih dekat di 0K, lebih dekat di 0,25K, atau di 0,5, atau di 0,75, atau bahkan 1. Nah, kita cari sama di garis bilangan desimal. 0,8. 0,8 ini kalau ditaksirkan menjadi berapa? Kita lihat di garis bilangan. Baik, kita lihat di garis bilangan. 0,8 itu terletak di mana ya? Menurut anak-anak terletak di mana? Betul, terletak di antara 0,5 dan di 0,75. Di sini tepatnya. Oke, kita tulis ya 0,8. Di dekat mana? Apa 0,5K atau 0,75? Betul sekali. 0,8 itu lebih dekat di 0,75. Kita kembali lagi ke soal. Nah, kita sudah kembali lagi ke soal. Tadi kita sudah mencari yang 0,8. Tadi tafsirannya adalah 0,75. Ini tafsiran dari 0,8. Setelah kita mengetahui tafsiran antara 0,3 dan 0,8, kita apakan? Ada yang tahu? Betul, kita jumlahkan. 0,25 ditambah 0,75 sama dengan berapa? 0,25 ditambah 0,75. Jawabannya adalah 1. Nih. Sehingga 0,3 ditambah 0,8 sama dengan 1. Ini jawabannya. Ini untuk yang penjumlahan desimal. Sekarang kita lanjut di pengurangan desimal. Di sini ada bilangan 2,6 dikurangi 0,1. Caranya tetap sama, nak. Ya, anak-anakku, caranya tetap sama. 2,6 itu kita pakai yang di belakang koma. Jadi yang kita pakai itu adalah yang di belakang koma. Di belakang koma ini kita pakai. Yang 2 ini tetap anak-anak, tetap 2. Yang kita cari yang 6. 6 ini bagaimana, Pak? Kita cari dengan garis bilangan. Oke, kita cari dengan garis bilangan. Nah, kita sudah berada di garis bilangan ya anak-anak. 2,6. Kalau ditafsirkan berapa? Nah, kita cari di garis bilangan. Apa yang dicari 2 atau 6? Nah, tadi yang dicari adalah 6-nya. 2-nya tetap. 2-nya tetap ya. 6-nya berapa? Nah, 6-nya ini, 6 itu jadi 0,6. 2 tetap, 6 jadi 0,6. Nah, 0,6 ini kita tafsirkan. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Ternyata 0,6 masuk di antara 0,5 dan 0,75. 0,6 itu dekat dengan 0,5K atau di 0,75. Benar sekali. 0,6 itu dekat dengan 0,5. 0,6 itu ditafsirkan menjadi 0,5. Ini ya, 0,5. Jadinya 2,5. 5-nya dari mana? Dari penafsiran ini anak-anak. 0,5. Sehingga 2,5. 2-nya yang dari 2,6. 2-nya tetap. 5-nya dari sini. Jadi 2,5. Lanjut ke soal. Kita sudah kembali lagi ke soal. Ini berubah menjadi 2,5. Kita cari yang 0,1. 0,1 kalau ditafsirkan menjadi berapa? Kita sudah kembali lagi di garis penafsiran atau di garis bilangan.
Kita mencari yang 0,1. 0,1 kalau ditafsirkan berapa? Kita lihat anak-anak. 0,1 itu terletak di antara mana ya? Nah, anak-anak bisa lihat. Betul, 0,1 terletak di antara 0 dan 0,25. Kita tulis di sini. 0,1. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat anak-anak. Kita lihat 0,1 itu lebih dekat mana? Lebih dekat dengan 0 apa dengan 0,25? Ternyata dekat dengan karena kita kembali lagi ke soal tadi, kita sudah mencari jawaban ya. 0,1 kalau ditafsirkan menjadi 0, sehingga kita sudah bisa menuliskan jawaban dari 2,6 dikurangi 0,1. Sudah kita tafsirkan ya. Jadi 2,6 tadi kan di soal 2,6 dikurangi 0,1. Nah, setelah dicari penafsirannya menjadi gini, 2,5 dikurangi 0. Ini penafsirannya loh anak-anak ya. Ini penafsiran dari 2,6 dikurangi 0,1. Sehingga 2,5 dikurangi 0 itu jawabannya adalah 2,5. Ini ya jawabannya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, di sini Bapak perjelas lagi ya. Kalau ada 2,6 itu yang ditafsirkan yang belakang koma. Kalau ada 0,1, 0,8, 0,3 ini langsung kita tafsirkan karena langsung di belakang koma itu angka yang langsung kita tafsirkan. Kalau 2,6 ini kan kalian bingung pasti mana yang ditafsirkan, yang depan atau yang belakang. Yang ditafsirkan itu yang belakang. 6 jadi 0,6 kemudian dicari penafsirannya. Begitu ya anak-anak? Nah, bagaimana anak-anak setelah menyimak video tadi tentang penafsiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal? Sudah paham? Hebat, kalian sudah paham semua. Maka dari itu, Bapak akan membagikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan desimal untuk dikerjakan. Nanti Bapak akan bagikan LKPD di grup WhatsApp anak-anak. Dikerjakan dengan baik ya. Terus nanti hasilnya difoto kemudian dikirim di WhatsApp Bapak ya. Jangan di WhatsApp Bu Pita, di WhatsApp pribadi Bapak. Nanti Bapak tunggu dan Bapak koreksi mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Belajar apakah kita hari ini? Betul. Pada pagi hari ini kita belajar tentang penafsiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Baik, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum Bapak menutup, Bapak berpesan kepada anak-anak selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, dan gunakan masker saat keluar rumah dan mengumpulkan tugas di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Pak Aldo. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.